Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Aris Danuarta, NIM 20113681, kelas IF 07, Informatika 7. Hari ini saya mewawancara salah satu tokoh yang menginspirasi saya. Soalnya Mas ini apa ya? Ikut di beberapa event nasional dan unggul hampir di semua bidang ketimbang saya. Perkenalkan Mas Aditya Ramadan, Mas. Oke, halo. Eh, Kenalin, saya Aditya Ramadan. Ya, saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Makasih Mas. Eh, saya mau wawancara nih Mas. Ini kan Oke, yang saya tahu nih ya Mas ya. Yang saya tahu Mas nih mengikuti beberapa event nasional seperti peserta apresiasi siswa berprestasi nasional 2018. Benar nggak? iya benar. Nah, terus finalis lomba aplikasi mobile Ki Hajar Kemdikbud Nasional 2019. Ya. Iya benar. Waktu itu juara berapa ya Mas ya? Oke, kalau untuk yang apresiasi siswa berprestasi itu bukan juara karena itu bukan kompetisi, Oh, itu seperti ya. kayak honorable mention. Nah, Jadi dari beberapa provinsi dipilih beberapa siswa yang memiliki prestasi di berbagai bidang. Lalu kalau untuk yang Ki Hajar itu kemarin runner up. Ya kemarin itu event pertama saya yang nasional, yang Ki Hajar lomba membuat aplikasi. Jadi ya masih pengalaman pertama, jadi baru sebatas runner up. tapi udah luar biasa banget ya Mas ya. Iya, Udah oke. udah juara 4 itu udah keren itu. Itu Mas kok bisa itu dipilih oleh guru untuk ikut sebagai peserta mahasiswa mohon maaf, apresiasi siswa berprestasi nasional itu? Apa yang Oke. guru lihat dari Mas gitu? Kalau yang apresiasi siswa berprestasi itu, banyak faktornya sepertinya. Salah satunya ya di bidang akademik secara umum, secara general, baik di, kelas ataupun di luar sekolah. Lalu yang berikutnya tuh, lomba-lomba di tingkat provinsi, sebelumnya tuh pernah ikut juga beberapa lomba di tingkat provinsi seperti, lomba desain web dan juga, mmm, yang berkaitan sama programming. Nah, lalu dulu itu sebelum, kegiatan apresiasi siswa berprestasi itu, saya pernah mencoba mengikuti beberapa projekan yang diberikan oleh guru saya. Jadi, ya mungkin karena memang sudah terbiasa dengan programming dan juga beberapa pengalaman terkait projekan dan juga, kompetisi, jadi ya saya dipilih oleh guru untuk mengikuti kegiatan apresiasi siswa berprestasi tersebut. Oh. Eh, untuk selanjutnya Mas, ini ada juara 3 web design Sumbaksel 2018 itu. Itu lombanya di mana ya Iya, Mas? benar. Oke, itu jadi waktu itu lombanya, tim berkelompok, membuat website tentang Wonderful Bengkulu. Nah, itu jadi yang mengadakannya waktu itu dari salah satu universitas di Bengkulu, yaitu Universitas Bengkulu. Ya kemarin itu di lombanya cukup besar tantangannya karena itu lombanya tingkatan umum, jadi lawannya itu ada dari mahasiswa dan ada dari umum juga. Jadi, ya cukup banyak persiapan yang dibuat walaupun akhirnya itu lumayan mepet deadline ngebuatnya, terutama ngebuat aset-asetnya. Tapi alhamdulillah kemarin, bisa dapat juara 3 di lomba desain web tersebut. Alhamdulillah ya Mas. Eh, untuk sekarang status Mas ini apa ya Mas? Oke, status. Statusnya, oh iya mahasiswa ya Mas ya? Mahasiswa Ya di benar, saya statusnya Universitas. sekarang masih mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Hmm, untuk keseharian Mas di Universitas Gajah Mada itu seperti apa ya Mas? Oke, kalau keseharian ya yang seperti biasa, seperti mahasiswa pada umumnya, mempelajarin, beberapa materi atau beberapa bidang yang berkaitan dengan mata kuliah atau, learning outcome yang ada di, prodi saya. Kebetulan saya prodinya, melanjutin dari SMK kemarin. Di SMK saya prodi
rekayasa perangkat lunak. Jadi di UGM ini saya melanjutkan di Prodi Teknologi Informasi. Jadi masih satu jalur. Nah, jadi untuk seharian saya mempelajari tentang programming seperti biasa. Lalu saya juga di UGM itu mengikuti beberapa kegiatan seperti organisasi dan kepanitiaan. Seperti yang sekarang sedang berjalan itu ada kegiatan PPSMB Ksatria, yaitu kegiatan ospek lingkup Fakultas Teknik. Dan saya kebetulan sebagai koordinator desain. Jadi ya keseharian saya untuk sekarang itu lebih sering desain dan juga ada beberapa ngoding buat proyekan tertentu sih. Mas ini aktif sekali ya di ranah sekolah maupun kampus gitu. Sebentar ya Mas ya. Oke. Mas bisa ceritain nggak waktu Mas menjadi finalis lomba aplikasi mobile Ki Hajar itu Mas tuh kemana gitu loh. Terus bareng Oke. siapa dan apa sih yang dilakukan di sana gitu. Oke, jadi itu udah 3 tahun yang lalu, 2019. Itu tapi masih ingat semua sih kayak pengalaman yang saya dapatin selama kegiatan lomba itu. Ya yang jelas dari persiapan sebelum lomba itu kayak kan itu lombanya pas hari finalnya itu seperti presentasi kan, presentasi dari game yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi saya ngepersiapkan materi apa saja yang mau saya presentasikan, terus materi yang ada di PowerPoint-nya, dan juga ngembangin lagi aplikasi atau game yang sudah saya kembangkan untuk di final tersebut. Nah, terus pas hari H saya sebelum hari H saya berangkat dengan guru pembimbing saya di SMK itu ke Semarang. Jadi dari Bengkulu ke Semarang itu ya naik pesawat jadi lumayan cepat. Cuma kemarin itu em, itu kemarin kedua kalinya aku naik pesawat. Jadi ya aku jarang naik pesawat. Yang pertama itu yang pas ASB kemarin. Nah, terus itu pas sampai di Semarang itu langsung ke penginapannya. Terus di penginapan itu kayak ada sambutan buat finalis dan juga ada kayak technical meeting terkait lomba final Ki Hajar Mobile tersebut. Nah, terus pas hari H lombanya itu jujur saya gugup dan juga kayak takut kalau misalnya nanti pas presentasinya tuh nggak lancar. Habisnya itu pertama kalinya juga buat saya kayak mengikuti kompetisi nasional dan juga pertama kalinya lomba yang presentasi di depan banyak orang gitu. Jadi kayak gugup. Ya, biasanya kalau presentasi kan cuma di kelas kan, kayak presentasi pelajaran-pelajaran gitu. Nah, ya pas presentasinya tuh ya agak gugup sih, agak gugup di awal-awalnya, tapi lama-kelamaan bisa terbiasa mengikuti alur presentasinya. Dan juga di sesi tanya jawabnya ya lumayan lancar lah, walaupun ada agak gugup sedikit. Dan juga di perlombaan kemarin saya ketemu banyak finalis yang ya lumayan beragam jenjang umurnya. Itu ada yang sudah SMA juga, terus ada yang masih SMP, ada yang masih SD kalau nggak salah kemarin malah. Ada yang masih SD Ada yang masih finalisnya itu SD ya Mas? kayak iya benar, ada yang masih SD itu kayak wah keren banget, ternyata dunia IT itu luas banget sampai-sampai ada anak SD itu udah bisa ngikutin kegiatan tersebut gitu loh. Oke, ya ya kemarin seru sih. Terus selesai lombanya ya jalan-jalan diajak sama guru pembimbing saya ke ya objek-objek wisata yang ada di Semarang, salah satunya tuh Kota Lama sama Lawang Sewu. Terus juga kemarin tuh saya diajak jalan-jalan ke Jogja. Nah, itu momen pertama saya ke Jogja yang juga ngebuat jadi pemicu saya tuh pengen kuliah di Jogja sih. Wah, Jadi ya jadi ya lumayan ya bisa dikatakan itu tuh suatu titik event yang cukup besar di kehidupan saya pas yang lomba Ki Hajar itu. Jadi kayak ya membuka banyak insight baru. apa menempuh apa namanya? Menimba ilmu di kota pelajar ya Mas ya di Iya, Yogyakarta. benar. Pertanyaan saya selanjutnya Mas, apa yang menginspirasi Mas atau yang memotivasi Mas untuk apa namanya
berkecimpung di dunia IT ini Mas apa ya? Mas? Oke. Soalnya kalau awal mulanya banget itu tuh, cukup unik dan juga sebenarnya cukup lucu sih sebenarnya. Jadi, saya tuh mulai tertarik sama IT itu, misalnya udah dari lama, dari SD, tapi saya baru nyentuh coding-codingan tuh yang emang nyentuh codingan banget tuh kelas 9. Nah, jadi di SD tuh saya, suka main kayak game simulasi, bukan game simulasi sih, kayak game, apa ya, game Nintendo gitu. Yang simulasi di laptop. Nah, terus saya tuh sama teman saya tuh pernah nyoba buat nge-custom ROM Pokemon. Nah, itu kan kayak ada nyentuh coding-codingannya dikit kan, dikit banget, tapi Ya. dikit banget. Nah, itu yang ngebuat saya kayak tertarik, wah asik juga di IT, apalagi kayak ngebuat game gini, apalagi kalau bisa ngebuat game gitu. Itu jadi kayak, apa ya, jadi goals dari kecil sampai sekarang tuh kayak, ya pingin bisa jadi, di dunia IT ini jadi game developer gitu sih. Game developer yang bisa ngebuat game terutama kayak game aku lebih suka kayak game edukasi atau game yang berkaitan sama sejarah gitu. Jadi gamenya benar-benar Gitu sih. mengedukasi playernya ya Mas. Eh, Iya benar. Baik, itu saja Mas. Saya terima kasih sama Mas Aditya Ramadan udah meluangkan waktu untuk saya gitu. Oke. Lebih Terima baik kasih juga buat, ya. Mas Aryo yang udah, mau ngewawancara saya walaupun sebenarnya ya pengalaman saya juga masih belum terlalu luas, tapi ya semoga ke depannya bisa ya lebih luas lagi dan juga lebih banyak pemahaman di bidang IT. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Amin. atas partisipasinya. Ya, lebih dan kurang saya mohon Oke, maaf. terima Wabillahi taufiq wal kasih. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.